Assalamualaikum kawan-kawan semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horor. Baiklah, di konten kali ini kita akan membahas suatu misteri. Udah lama nggak bahas misteri nih. Yaitunya misteri ajian Rawa Rontek. Bagi penyuka cerita atau serial kolosal zaman dulu, pasti sudah tahu tentang ajian kuno yang satu ini. Dulu dipercaya kalau para pendekar yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa nih ya, katanya sih kebanyakan dari mereka selalu punya ilmu yang ini gitu. Rawa Rontek sendiri adalah ilmu sakti di mana ketika seseorang menguasainya, ia tak akan bisa mati. Tidak heran jika konon orang yang menguasai ajian Rawa Rontek jadi kebal bacok maupun tembak. Tapi jika pun sampai terluka nih ya, itu bisa cepat sembuhnya gitu. Tentu saja tidak sekedar luka luar yang bisa disembuhkan. Bahkan bila nih orang sampai mati nih ya karena racun maupun santet, mereka ini bisa hidup kembali. Kalian bayangin tuh, saking hebatnya ajian ini. Ia sampai dipenggal kepalanya maupun dikubur hidup-hidup. Hal tersebut tak akan bisa pernah membunuh seseorang pemegang ajian Rawa Rontek ini. Stop him! He didn't fall. Stop him! He hasn't fallen. Truly, he's the greatest sorcerer. Makanya tak heran kalau dulu ilmu ini sering dikait-kaitkan dengan kesesatan dan setan. Ilmu ini sendiri katanya sih belum punah dan masih bisa dipelajari sampai hari ini gitu. Namun ada laku alias syarat yang harus dilakukan dan itu sering dikatakan sangat berat. Dikatakan sangat berat ini emang nggak mudah mendapatkan ilmu atau ajian yang satu ini gitu. Sesuai dengan kedahsyatannya lah keberatan soal ilmu ini. Kok keberatan sih? Bukan keberatan. Maksudnya syaratnya yang sangat berat ini sesuai lah dengan kedahsyatan yang kita dapatkan nanti kalau kita menggunakan ilmu atau ajian Rawa Rontek ini gitu. Seperti itulah sedikit gambaran tentang ajian atau ilmu Rawa Rontek ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung masuk ke misterinya. 3, 2, 1, cekidot. Pengertian Rawa Rontek dalam bahasa Jawa yang artinya kepala putus merupakan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Termasuk jarang sekali ada seorang pendekar memiliki ilmu yang satu ini. Di samping karena caranya yang sulit untuk dikuasai, ilmu Rawa Rontek juga hanya bisa dimiliki berdasarkan garis keturunan pemilik sebelumnya, seperti anak, cucu, maupun seorang murid perguruan yang dianggap bisa mewarisinya. Berdasarkan sejumlah opini yang merebak di masyarakat, ilmu Rawa Rontek sendiri tidak dibenarkan ya di dalam Islam. Alasannya orang yang memegang ilmu tersebut sudah memiliki ikatan kuat dengan makhluk lain berupa jin yang menguasai tubuhnya. Termasuk ilmu hitam lah, sehingga pemilik ilmu ini atau dikenal dengan nama Rawa Rontek identik dengan orang yang mudah sekali marah atau bisa dibilang temperamen lah. Ya itu tadi karena pengaruh kodam yang telah menguasai jiwa dan raganya. Karena ada jin yang bersemayam inilah terdapat 3 tingkatan pada ilmu Rawa Rontek. Pada tingkat rendah, jin bersemayam di aura pemiliknya dan menjadikan dia ini tahan pukulan dan tahan bacotan. Lalu tingkat menengah, jin tersebut sudah menempel di kulit pemilik. Kulit ini akan terasa begitu sangat keras seperti batu karang. Bahkan senjata api saja dapat tertahan pada tingkat ini. Selanjutnya di tingkat tinggi, jin sudah memasuki sel-sel tubuh sehingga mampu membangkitkan energi tenaga dalam dan mampu merekayasa percepatan regenerasi sel di tubuhnya. Jikapun ada kerusakan sel pada tubuhnya, itu akan terus bergenerasi dengan cepat. Itu makanya pemilik ajian Rawa Rontek biasanya akan memiliki umur yang panjang.
Maksud umurnya yang panjang ini ialah nggak bisa mati gitu, alias kekal abadi. Dan juga ilmu Jawa kuno ini biasa digunakan oleh beberapa para jawara di masa lalu untuk memberikan kekuatan lebih pada tubuhnya. Selain untuk menjaga diri, ilmu ini juga dipercaya digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan. Bahkan beberapa arsip bangsa Belanda yang pernah menjajah Indonesia juga ada yang menerangkan tentang kehebatan ajian Roa Rontek ini. Para tentara-tentara Belanda banyak yang mengaku kewalahan saat berhadapan dengan nenek moyang kita yang memiliki ajian sakti ini. Tak hanya kulit mereka yang tak dapat ditembus oleh peluru, namun tulang mereka pun sekeras baja. Jawara-jawara ini sulit dikalahkan gitu, kecuali dengan politik pecah belah atau biasa disebut dengan Defeat et Imper. Kurang lebih gitu bacanya, yang dibangun oleh Belanda waktu itu. Akan tetapi seseorang yang memiliki ilmu Roa Rontek akan cepat emosi dan selalu berbuat kejahatan dan anarkis. Hal ini dikarenakan sel-sel tubuh pemilik Roa Rontek dipengaruhi oleh jin jahat yang bersemayam itu tadi. Ini terlalu keterangan ya, diganti dulu ah. Tidak banyak orang yang bisa menguasai ilmu Roa Rontek. Maka dari itu, siapapun yang ingin memiliki kesaktian dari ilmu ini akan dimintai syarat yang sangat berat. Sebab untuk memperoleh ilmu ini bukan hal yang gampang. Harus melewati ritual yang berat untuk menguasai ajian ini. Dan harus pula dibarengi dengan keyakinan penuh. Terdapat repalan khusus dan kesediaan berpuasa 40 hari. Itu pun sahur maupun bukanya nggak boleh makan daging. Cuma boleh makan umbi-umbian dan minumnya air putih. Belum lagi mantra atau jampe-jampenya yang wajib dibaca ribuan kali tiap malamnya. Belum juga yang lain kayak semedi di goa, tidak boleh menikah seumur hidupnya gitu. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan itulah. Tapi syarat ini sangatlah sebanding dengan kedahsyatannya ajian Roa Rontek itu. Meskipun si pemilik ajian Roa Rontek ini sakti luar biasa nih ya, bukan berarti tak benar-benar bisa dikalahkan atau ditaklukkan. Menurut orang-orang dulu nih, cara mengalahkan mereka, para pemilik Roa Rontek, adalah dengan mengantungnya di atas genteng atau di atas pohon. Baru dilukai bagian tubuhnya atau dibakar ya kan. Pokoknya jangan sampai menyentuh tanah lah gitu. Membunuhnya tuh gimana ya, di awang-awang lah gitu. Termasuk darahnya juga jangan sampai mengenai tanah. Karena kelemahan si pemilik ajian ini bisa dibunuh di awang-awang atau di udara gitu. Kalau sampai kena bumi pas mau ngelukai atau ngebunuh si pemilik ajian ini, takutnya nanti bisa bergenerasi lagi gitu. Bergenerasi kayak di anime-anime nggak sih? Bisa kembali lagi atau menyatu lagi potongan tubuhnya itu. Namun pada zaman modern sekarang ini sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki ilmu Roa Rontek. Kalaupun ada, biasanya ajian ilmu Roa Rontek itu gagal dan tubuhnya tidak bisa kembali menyatu gitu. Jadi jangan dicoba-coba deh. Dan juga harus waspada. Jangan mudah percaya deh bila ada ilmu Roa Rontek pada zaman modern ini. Sebab bila gagal, korbannya itu akan meninggal selama-lamanya. Tubuhnya tidak akan pernah kembali lagi. Lagi pula menurut Islam, Roa Rontek sendiri termasuk yang tidak diperbolehkan dalam agama. Sebagai salah satu ilmu hitam dengan tingkat kesaktian yang tinggi, ilmu ini akan memberikan tuah berupa kutukan bagi pemiliknya. Hal ini harus diterima oleh pemilik ajian ini sebagai timbal balik terhadap kesaktian ilmu tersebut. Meskipun membuat si penggunanya bisa terus hidup, bukan berarti pemilik Roa Rontek tak bisa mati. Dalam waktu tertentu, si pemilik ilmu ini bisa dikalahkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya kan, dibunuhnya itu di udara gitu atau di awang-awang lah. Nah, setelah mati inilah baru kemudian kutukan Roa Ronteknya keluar. Kutukannya sendiri berbentuk semacam pengicilan jasad lalu mengering nih jasad tersebut seperti jenglot.
Nah, ngomong-ngomong soal cerita atau satu kejadian pengalaman orang yang melihat peristiwa ajian rawa rontek secara langsung, itu emang sulit dicari kisahnya atau emang nggak ada, emang nggak ketemu gitu. Kecuali di YouTube. Itu ada beberapa kisah atau pengalaman orang lah yang menjadi saksi kebenaran ajian rawa rontek ini. Bisa dipercaya atau kagak sih, itu semua kembali ke diri masing-masing. Tapi ada sih kisah di YouTube yang aku dengar, tapi nggak bisa pula aku sampaikan kepada kalian gitu. Takutnya kena sanksi atau hak cipta gitu dari YouTube. Kawan-kawan sendiri bisa searching kok videonya di YouTube. Kalau pengen tahu juga ya kan pengalaman orang yang melihat kejadiannya secara langsung itu. Sebenarnya ada sih kisah jawara Betawi yang bernama atau biasa dipanggil si Pitung. Yang katanya memakai ilmu rawa rontek ini untuk melawan para penjajah Belanda pada zaman dulu. Cuman kisahnya panjang kali dan banyak versi pula. Jadi ini agak rumit. Pokoknya zaman dulu itu para tentara Belanda ini kewalahan melawan si Pitung. Sulit dikalahkan dan nggak bisa mati katanya. Meskipun ujung-ujungnya si Pitung mati karena tubuhnya itu ditembak dengan peluru emas. Yang katanya sih emang kelemahan si Pitung. Benar atau kagak wallahu alam. Sampai-sampai katanya nih ya, tubuh si Pitung ini atau jasad si Pitung ini dikubur secara terpisah. Saking terpisahnya anggota badan si Pitung, ada nih ya bagian tubuhnya itu dikubur di Belanda gitu. Saking takutnya si Pitung ini bisa dihidupkan kembali nih. Nah, alasannya kenapa dikubur terpisah sampai jauh nih ke Belanda nih ya. Alasannya yaitu tadi, supaya tidak bergenerasi lagi atau menyatu lagi anggota tubuhnya dan hidup lagi gitu. Nah, menurut kalian gimana sih? Masuk akal nggak sih? Bisa bergenerasi lagi gitu, kayak emang sih kayak di anime gitu, yang ada silumannya, ada iblisnya gitu. Apalagi aku juga suka nonton apa tuh? Kisetsu no Yaiba. Pokoknya itulah. Oke, sebentar lagi penutupan. Udah terlalu panjang videonya. Soal eksistensi memang tak benar-benar terbukti kalau rawa rontek itu ada. Tapi dari cerita-cerita orang dulu bisa disimpulkan kalau ilmu hitam tersebut eksis. Bahkan ada yang percaya kalau beberapa orang mengamalkan ilmu ini di masa sekarang. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semua? Apakah kawan-kawan percaya kalau ilmu semacam ini memang ada? Tulis di komentar, oke? Nah, sekian konten kali ini. Aduh, agak bertele-tele secara bicaranya. Kemarin udah lebih lancar, sekarang bertele-tele. Cuman ya udah karena kerja jadi capek gitu. Udah, pokoknya penutupan aja langsung. Terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe dong dan nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan semua dapat notif terbaru dari channel aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.